untuk tidak memotong omongan-omongan saya ini. Ya, belum saya mengungkap hukuman Allah wa Rasul. Di akhir-akhir ini kita melihat keadaan. Tapi sebelum saya mengungkap, saya meminta kepada para ahli IT untuk tidak memotong omongan-omongan saya ini. Ya, seperti di status atau di WhatsApp-nya Babe Aldo. Itu Babe Aldo anak muda yang tidak bertanggung jawab. Dia memotong-motong nasihat saya untuk Pak Jokowi. Sehingga ada tanggapan-tanggapan yang negatif, ya pastilah. Tapi tidak apa-apa, ya. Cuma saya minta siapa saja yang mendengar ini, tolong jangan dipotong-potong omongan saya. Saya tidak mau, tidak ridho, ya. Alhamdulillah, di bulan November 2023, saya ada menyampaikan nasihat kepada Presiden Jokowi. Ya, dalam malam ini saya sebut Pak Jokowi sebagai Pak D. Ya, D-nya Jokowi. Ya. Saya sudah nasihatkan agar jangan memaksa untuk putranya Gibran masuk dalam susunan Pilpres. Ya. Tapi ya mungkin itulah takdirnya ya. Tapi kita sudah sampaikan, jangan ya, jangan. Nah, saya juga ada katakan bahwa kalau dipaksa nanti negara tidak eksklusif. Itu saya ada sampaikan di bulan November. Tapi seorang bapak kepada anak, selalu menginginkan yang terbaik, ya. Saya dalam malam ini berbicara, saya bukan seorang politisi. Saya bukan seorang lawan dari pemerintah. Dan saya juga bukan seorang anggota organisasi-organisasi yang beraliran keras. Tapi saya adalah warga NU, pecinta NU, dan teman akrab dengan almarhum Presiden Abdurrahman Wahid. Ya. Sampai sekarang hubungan saya sangat baik dengan keluarga almarhum Gus Dur. Saya katakan pada Pak Jokowi, jangan memaksa. Ya. Sebenarnya langkah-langkah Pak Jokowi itu bagus-bagus sebenarnya. Kalau Pak Jokowi tidak mengikuti nafsunya ya. Karena banyak sekali keistimewaan yang selama dia pimpin. Tapi anehnya Pak Jokowi berubah 360 derajat dari karakter aslinya. Padahal Pak Jokowi ini bukan pemakan daging.
Saya kenal Pak Jokowi pemakan sayur mayur. Hari-hari di rumahnya makan sayur mayur, paling tinggi ayam goreng. Tapi mempunyai watak yang aneh. Ya, saya katakan lagi, saya bukan seorang politikus dan saya berbicara di sini bukan berbicara curang dan tidak curang. Saya tidak bicara itu. Itu curang dan tidak curang itu Azhari yang tahu. Kalau saya tidak. Kapasitas saya tidak sampai di sana. Pengetahuan saya tidak ada di situ. Tapi saya berdiri di sini hari ini saya sampaikan ya keprihatinan saya kepada keprihatinan nasional kepada bangsa dan negara yang sangat mengenaskan. Ya. Pak Jokowi, Pak D ya. Pak D dengan krunya di dalam istana bisa makan makanan yang mewah. Sedang rakyatnya yang memilih beliau menjadi presiden, itu tidak dapat apa-apa. Ya. Pak D, saya berbicara di sini bukan politikus, bukan orang yang berbicara perhitungan, ya, koekon, bukan itu. Saya tidak bicara itu. Saya berbicara, saya adalah seorang yang 24 jam hidup saya hanya memikirkan kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa. Ya. Dari mulai pendidikan, ya, pembagian beras. Pak D, beras sudah naik dari 14.000 melunjak sampai 18.500. Hari ini saya mendengar 21.000. Yang bisa beli itu hanya Pak D dengan kru yang ada di istana. Ya. Pak D biar tahu ya Pak D, bahwa saya sudah menangis cukup lama, berhari-hari ini saya susah tidur, susah makan. Kenapa Pak D begitu? Karena kebiasaan saya sudah 43 tahun memberi beras kepada kaum du'afa, kaum fukara. Ya. Saya sangat sedih, Pak D. Ya. Saya sangat sedih. Betul Pak D membagikan bansos. Betul, saya akui. Tapi itu kan ada bisikan untuk memilih Anda punya putra agar menjadi kelompoknya menjadi presiden dan wakil presiden. Itu bukan sya'an, bukan menunjukkan berjiwa besar. Ya. Itu menunjukkan bahwa Pak D memiliki sifat takut. Takut. Saya tidak berbicara tentang pilpres ya, tapi saya katakan bansos yang dibagikan itu benar dan bagus, dan saya terima itu. Tapi yang saya sesalkan ada bisikan untuk memilih 02. Dan itu bukti banyak. Tapi saya tidak campur ya urusan itu. Nah, dari uang bansos yang begitu banjir triliun, ya, itu
beras tidak ada di pasar. Beras tidak ada, Pak D. Pak D tidak memikirkan masyarakat yang hari ini tidak mampu beli beras. Tidak mampu. Ya. Pak D tidak memikirkan dan tidak pernah ada di otaknya Pak D. Pak D itu istilah Pak Jokowi tapi pakai Pak D. Kan katanya kadang-kadang dia bilang Habib Abu Bakar kasar, udah langsung sebut namanya. Ya, saya mau mengambil tindakan untuk berbicara menyampaikan kesedihan saya kepada bangsa, rakyat dan negara. Ini banyak teman-teman dekat saya yang menyatakan jangan, nanti beresiko. Ini pemerintah galak, nanti kamu ditangkap, nanti kamu digebugin, kamu dipenjara, kamu difitnah. Never mind. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ada pepatah seorang pejuang, saya lupa namanya, dia katakan, seorang yang berjuang harus beresiko dengan perlawanan. Itu seorang filsafat, filosofi dari salah satu orang besar dunia ya. Sebentar saya ingat namanya. Ya. Pak D tidak memikirkan pesantren-pesantren. Pak D tidak memikirkan nasib para ustadz yang mengajar di pesantren. Pak D fokus kepada Gibran, mati-matian, habis-habisan. Saya sekali lagi tidak campur urusan itu. Yang saya inginkan, Pak D bertanggung jawab atas naiknya beras. Dalam sejarah, saya membagikan beras 43 tahun, baru kali ini saya menyetop pembagian beras. Tanggung jawab Pak D. Pada hari kiamat saya akan tuntut. Saya akan tuntut. Saya akan tuntut. Tidak gampang. Ya. Lalu ini pesantren-pesantren, karena yang mengolah pesantren tentu bingung. Kalau dia punya santri 100, 500, 1000, ya, 2000, 10.000. Dari mana berasnya dia mesti beli? Kalau satu santri membayar bulanannya 650.000. Berapa ton dia bisa dapat? Pak D, ada satu pesantren di Kalimantan Selatan yang saya tangani. Di desa. Desa itu namanya Ilung. Desa Dayak. Pesantren yang penuh dengan kesabaran. Ustadznya sabar, muridnya sabar. Pak D, gaji ustadz itu 150.000 per bulan. Sebentar ada beras, sebentar tidak ada beras. Saya menangani setiap bulan, Pak D. Sebenarnya Pak D kan baik sama 9 pendekar, bukan 9 naga. Naga itu indah, Pak D. Naga itu indah, tidak seram. Naga itu adalah lambang, bukan naga yang Anda anggap bahaya, menelan manusia. Wajahnya naga itu diambil dari cerita yang dibuat oleh Lao Tse
Dia katakan wajahnya naga ini. Dan dia katakan dalam bukunya Tao Te Ching bahwa naga adalah wajahnya menyeramkan. Itu wajah buruk yang di kendaraan yang membawa Muhammad Rasulullah. Ya. Tolong Pak Ade, sudah cukup. Ya. Tolong bertanggung jawab. Pembagian beras ada yang mati keinjak. Pembagian beras ada yang luka. Itu menunjukkan negara kita di dalam keadaan yang sangat rendah ekonominya. Jangan lagi sibuk dengan Gibran. Jangan lagi sibuk dengan politik. Masyarakat di bawah, mahasiswa, cendekiawan sudah tidak kuat melihat keadaan ini. Sadar Pak D. Sadar. Saya mohon dengan hormat. Salurkan beras secepatnya. Bukan salurkan beras berebut-rebut seperti di negara-negara miskin di Afrika. Negara yang makmur. Saya sedih Pak De, sedih saya. Saya yang tahu keadaan ini karena 43 tahun kerjaan saya membagikan beras. Menyekolahkan anak bangsa. Ya, dan saya tidak pernah bikin proposal minta-minta sama menteri, minta-minta di kantor, tidak ada datanya, silakan dibongkar. Saya bersih. Saya mampu. Saya ingat di masa kecil, peralihan Bung Karno ke Pak Harto. Itu minyak tanah ambil seminggu sekali. Beras pakai ngantri di koperasi namanya. Saya anak kecil yang selalu pergi mengambil waktu saatnya dengan membawa kartu keluarga. Menurut itu nama baru dikasih berasnya. Baru dikasih minyak tanahnya. Nah. Saya punya rekaman pidato Bung Karno 1965. Dia menyatakan negara kita negara yang subur, makmur. Jagalah kedaulatannya. Jagalah tanah air ini dari rongrongan asing. 1965 Bung Karno. Tolong Pak D. Jangan ambisi. Jangan ambisi. Ini sesuatu yang aneh. Ya. Saya tidak mencampuri menaikin Prabowo dan Gibran dan yang lain-lain. Saya tidak campuri itu. Tolong Pak D. Lihatlah kemaslahatan umat. Jangan melihat kemaslahatan Gibran satu. Anda memikul 250 juta manusia. Bukan satu. Bukan satu. Dan Pak D telah membuat suatu catatan baru bagi bangsa Indonesia. Catatan baru bagi bangsa Indonesia.
Seorang presiden bebas mau bikin apa yang dia kehendaki. Betul, barangkali ada undang-undangnya. Tapi tidak sebegitu mudah yang Anda bayangkan. Tidak. Tidak mungkin. Ya. Saya menyesal. Ya. 10 tahun saya bela Pak D. Saya berhadapan dengan keluarga keturunan Arab di Indonesia. Semua musuh dengan saya. Karena saya bela Pak D. Hari ini Pak D menunjukkan gambaran yang harus saya kecewa. Dan saya menangis. Wajar. Kalau saya keluarkan saya punya pendapat. Erlangga hari ini menyatakan atau kemarin atau minggu lalu bahwa di Maluku biar bercocok tanam, menanam pisang, menanam singkong. Erlangga itu anak menteng. Makanannya es krim canyan. Sabtu minggunya ada di gondang dia. Minggu siangnya ada di Tengku Umar. Teman, tetangga. Saya tidak tahu polemik dengan PDIP, saya tidak campur. Yang saya inginkan segera meluruskan urusan beras. Pangan untuk dimakan. Tengkulak beras. Maaf, saudara-saudaraku keturunan Tionghoa. Kalau di gudang Anda ada beras, keluarkan. Jangan ditahan untuk tunggu keuntungan besar. Kamu akan dapat perhitungan dari Tuhan. Keluarkan. Pak D biar tahu. Gejolak ini akan datang. Semua menteri yang ada di kabinetnya Pak D sudah melarikan uang bank untuk tabungan mereka di Singapura dan yang menguntungkan negara Singapura. Karena kelakuannya Pak D. Saya bicara apa adanya. Saya sedih. Tadi pagi datang sama saya jam 11. Satu orang katakan, Assalamualaikum, Habib. Tolong kasih saya uang, saya tidak mampu beli beras. Saya tanya beras berapa per liter, dia jawab tidak ada liter, di sini semua kilo. Berapa harganya? 89.000 5 kilo. 86.000 5 kilo. Bayangkan Pak D. Saya minta tolong Pak D. Sembilan pendekar. Itu pendekar 9 itu. Bukan naga, bukan. Naga binatang yang indah, mempunyai arti. Ada historisnya, ada maknanya, matanya, telinganya, ekornya, kakinya. Itu ada maknanya. Ini bukan naga, pendekar. Suruh Pak D pendekar itu membeli beras secepatnya. Keluarkan dari gudang-gudangnya orang-orang Cina. Pedagang-pedagang beras besar. Jangan ditahan.
Keluarkan gula pasir. Tolong Pak D. Tolong. Cepat atau lambat. Salah satu news di London menyatakan Pak D akan jatuh dalam kehinaan. Turun dengan selamat, hina. Tidak turun dengan selamat, hina. Itu akan kita lihat. Tolong Pak D. Saya tidak urusan dengan Gibran dan Prabowo. Kita sebagai orang Islam di Indonesia tidak memakai undang-undang agama kita. Tapi undang-undang agama kita itu dipakai di negara non-Muslim. Di Amerika, di Rusia, di Inggris, di Perancis, di Jepang. Seorang pemimpin tidak boleh pernah bermasalah dengan bangsanya. Pernah melukai bangsanya. Peristiwa Semanggi menjadi satu cerita yang menyeramkan. Tidak ada pertanggungjawaban sampai hari ini. Bisa dibayangkan pemimpin seperti ini, beras akan hancur-hancuran. Saya tidak bicara lain. Saya menginginkan Pak D menyuruh 9 pendekar keluarkan uangnya untuk mengganti kebutuhan bangsa ini. 9 pendekar telah menggali triliun dolar di negeri ini. Triliun dolar. Pak D tidak tahu. Pak D tidak tahu. Pak D cuma dengar dia udah bayar pajak. Pajak yang dia bayar juga jumlahnya tidak setara dengan apa yang dia angkat dari bumi Indonesia. Saya sangat sesalkan kesantaian Pak D lebih mencintai anak sebagai jabatan daripada kebutuhan masyarakat, teriakan rakyat. Ini menunjukkan Pak D bukan seorang pemimpin. Bukan seorang pemimpin yang bisa dibanggakan. Saya yakin Pak D, negara-negara asing yang pernah memuji kepada Anda, seperti Dubai, Abu Dhabi, dan gelar-gelar yang Anda dapat sebagai the one man dari Indonesia, saya tahu mereka menyesal. Mereka menyesal. Percaya saya bisa lakukan koresponden ke raja-raja Arab untuk menanyakan apa tidak menyesal Anda telah memberikan suatu anugerah kemuliaan kepada seorang presiden Indonesia. Teman-teman saya semua melarang. Istri saya tadi katakan mau bicara apa? Saya bilang mau bicara beras. Kamu enak makan di belakang. Tetangga saya ada yang lapar. Saya stop. Pak D, di Depok saya stop beras. Di Jakarta Selatan, Barat, Timur, saya stop beras. Jawa Barat saya stop beras. Jawa Tengah saya stop beras. Jawa Timur saya stop beras. Kalimantan Selatan, Tengah, Barat, dan Timur Utara saya berhentikan beras. Pak D bertanggung jawab. Sibuk dengan satu anak, 250 juta ditinggalkan.
Ini bukan suatu pemimpin yang bisa dibanggakan. Bukan. Pesantren-pesantren setiap hari 3 kali makan. Hari ini para pengasuh pesantren tidak mampu membeli beras jumlah yang bisa memberi makan kepada sekian anak. Karena nilainya sudah tinggi. Sehingga beras yang asalnya menjadi 100 karung yang mampu dibeli hanya 50 karung. Karena nilainya tinggi. Tolong. Ya. Pak Ade sudah tidak percaya dengan TNI dan Polri. Pak Ade sudah menggunakan preman-preman Hercules dan teman-temannya. Panglima tertinggi Pak Agus. Letnan Jenderal Maruli. Muhammad Saleh Pangkostrat. Anda jangan gunakan alat-alat berat untuk menakutkan umat, untuk menakutkan bangsa. Ada kekuatan di atas kekuatan tank. Ada kekuatan di atas kekuatan pangkat yang Anda pakai. Kekuatan dari Allah. Berapa hari lalu kantor DPR RI ditutup dengan tank. Anggota DPR RI tidak bisa bikin angket. Perumahan anggota DPR RI di Kalibata ditutup dengan tank. Ini menunjukkan karakter yang buruk kepercayaan bangsa kepadanya. Tapi 2 hari lalu saya dengar sudah dibuka lagi. Barangkali tanknya ada, pintunya sudah dibuka. Anggota DPR RI bisa lagi untuk mengadakan pertemuan, membicarakan permasalahan bangsa dan umat. Saya berterima kasih. Pak Ade mau buka lagi. Saya berterima kasih Pak Agus. Saya berterima kasih Pak Sigit. Pak Sigit kemarin malam bertemu dengan tokoh-tokoh untuk membahas 2 juta rakyat untuk menuju kantor DPR RI. Pak Sigit meminta agar dibagi-bagi, jangan 2 juta satu kali ke arah satu, tapi dibagi-bagi. Ini kan menunjukkan Pak Sigit tidak punya kepercayaan kepada pangkatnya bintang 4. Membodoh-bodohi. Diatur. Mana bisa diatur? Orang lagi lapar. Mau diatur dari mana? Saya ingat almarhum Jenderal Yusuf. Muhammad Yusuf. Itu adalah murid saya, Pak Agus, Pak Maruli. Beliau murid saya. Beliau waktu itu Menteri Pertahanan di era Soeharto. Ya, kalau dia datang ke Ujung Pandang, namanya Ujung Pandang bukan Makassar ya waktu itu. Beliau selalu memanggil saya untuk di majelis taklim di rumahnya. Dari beliau cinta kepada saya, meminta kalau meninggal disolatkan oleh Pak Habib Abu Bakar. Saya solatkan dan saya antar jenazahnya sampai ke desanya namanya Kejuara. Di antara Sinjai dan Bulukumba. Beliau punya filsafat yang sangat bagus. Semestinya Panglima tertinggi, Pangkostrat, juga apa namanya, Pak Maruli sebagai Kasat, pegang ini filsafat yang bagus dari Jenderal Yusuf. Ya.
Dia katakan, ABRI dari rakyat untuk rakyat. Itu semboyan yang selalu dia uraikan. Ya. ABRI dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. ABRI adalah milik rakyat. Pak Agus, Pak Maroli, jangan gunakan alat-alat berat itu untuk menakutkan umat. Semakin ada itu alat, semakin berani itu umat. Karena di dalam Islam ada himbauan yang meninggal dalam perjuangan, dia adalah matinya syahid. Simbol itulah yang akan dipakai. Tolong, biar lunak kepada masyarakat. Pak Sigit, tolong lunak kepada masyarakat. Pak Sigit juga rakyat, Pak Agus rakyat, Pak Maruli rakyat. Nanti kalau udah selesai jabatan ya jadi rakyat biasa, pergi ke mall juga. Akan jadi rakyat biasa. Ya. Saya mohon dengan hormat, ya. Semboyan yang kesekian menyatakan ABRI adalah pembela rakyat, bukan penindas rakyat, bukan yang menakut-nakutkan rakyat. Bukan yang menakutkan rakyat. Kalau Anda keluarkan tank-tank itu, kayak yang berapa hari lalu tuh di depan DPR RI, lalu di himbauan di Kalibata, di perumahan DPR RI, ya, itu kan menakutkan orang. Nah, ABRI bukan begitu. Karena Pak D tidak mau ada angket. Saya nggak ngerti itu apa angket. Yang saya tahu angkat. Kalau angkat saya tahu. Ya. ABRI akan bersama rakyat. ABRI akan bersama rakyat. Ini judul bagus banget. Judul bagus banget nih. ABRI bersama rakyat. Tapi hari ini ABRI bersama Pak D. Menurut Pak D. Itu juga udah salah. Kalau memang benar, bilang benar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Napoleon Bonaparte, jika penjara yang aku dapati ini membawa kebenaran buat bangsaku, tidak ada satu penyesalan bagiku dan bukan satu siksaan bagiku. Napoleon Bonaparte. Ya. Saya mohon, ABRI berpihaklah kepada rakyat. Kalau Pak Jokowi udah turun dalam posisi turun yaitu normal, tetap dia hina. Karena dia telah melukai, ya, melukai MK. Ya. Sudah tidak ada lagi kasih sayang. Tidak ada lagi keberlianan akalnya. Yang ada adalah emosi, ambisi. Al-Imam Ali katakan, setiap orang yang ambisi, dia akan terjerumus dalam jurang. Biar dalam ibadah juga tidak berambisi, apalagi bukan ibadah. Saya katakan saya bukan orang partai, saya tidak berpihak kepada siapa aja, malah saya punya rumah ini, majelis ini, saya katakan kepada masyarakat Ternate, kalau Pak Prabowo atau Gibran datang mau kampanye silahkan di majelis saya, akan dikerahkan massa.
sebanyak-banyaknya. Jika yang datang Ganjar dengan Mahfud, bukakan pintu gerakan massa untuk hadir. Jika yang datang Anies Baswedan dengan Muhaimin, bukakan pintu. Saya ini bukan pemilik partai, saya pemilik bangsa dan rakyat Indonesia. Saya. Makanya saya buka pintu. Siapa aja silakan masuk. Itu satu masalah yang saya sampaikan tentang ABRI agar berpihak kepada rakyat. Ya. Agar ABRI berpihak kepada rakyat. Ya. Ya. Sekarang kita berbicara tentang SBY. Saya kasih nama beliau dalam acara malam ini sebagai Pak Cikeas. Pak Cikeas. Pak SBY seorang jenderal bintang 4, dapat titel doktor, dapat titel profesor. Ya. Pak SBY berhadapan dengan Pak Jokowi cukup lama. Pak Jokowi dengan Pak SBY, ya, Pak D dengan Pak Cikeas itu sama pemikirannya. Ambisi ingin anaknya jadi pemimpin. Ambisi. Bintangnya 4 SBY. Pak Cikeas itu. Bintangnya 4. Merangkap pernah menjadi presiden 10 tahun. Tidak gampang. Berhadapan dengan Jokowi. Pak D. Sebelum damainya Pak Cikeas dengan Pak D, Pak Cikeas mengeluarkan buku. Buku itu saya sudah baca. Isinya kadang-kadang memuji, kadang-kadang menabrak. Ya. Dengan judul The President Can Do No Wrong. Ada seorang barat, penulis Amerika, memberi judul karyanya, ya, The King Can Do No Wrong. Seorang raja tidak bisa salah. Atau seorang raja atau seorang presiden bisa saja salah. Mukhalif al-ma'ani. Ya. SBY bikin buku dengan judul Cawe-cawe. Cawe-cawe Presiden Jokowi. Buku ini beredar. Begitu dia sudah damai dengan Jokowi, dia tarik dari peredaran. Bintang 4 kelakuannya seperti ini. Kenapa mesti takut? Anda sudah bagi kok. Udah jual. Itu kan gak benar. Bintang 4 loh. Jokowi bukan bikin bintang 4 Pak D.
Pak D juga insinyur, bukan militer. Ini menunjukkan karakter yang sama Pak D dengan Pak Cikeas. Prabowo ke Pacitan, pesan dari Keas, jangan lupa sampaikan agar AHY jadi Menteri Agraria. Kenapa menjadi Menteri Agraria? Kenapa yang mesti dipilih agraria? Kenapa? Kenapa nggak pilih kelautan? BKPM, SDM? Wah, itu kan keren-keren. Ya. Dalam karyanya, cawe-cawe Presiden Jokowi, saya kutip, ada 14 titik ya, ada 14 titik di situ. Satu aja saya ambil ya. Coba tolong dibacakan. Bacakan. Bismillah. Ada 5 hal yang ingin saya tanggapi terhadap cawe-cawenya Presiden Jokowi dalam pemilihan presiden. Jangan dekat. Ada 5 hal yang ingin saya tanggapi terhadap cawe-cawenya Presiden Jokowi dalam pemilihan presiden 2024 mendatang. Yang pertama, Pak Jokowi ataupun pihak istana mengatakan bahwa beliau memang akan melakukan cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Tetapi itu cawe-cawe yang baik dan demi kepentingan bangsa dan negara. Pendapat saya, sah-sah saja Presiden Jokowi mengatakan atau berbuat begitu. Apalagi kalau cawe-cawe yang beliau lakukan adalah cawe-cawe yang baik, yang positif. Saya pikir kita tidak boleh serta-merta mengatakan bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi itu tidak baik atau salah. Tambah lagi aja. Itu pendapat saya. Meskipun saya memiliki pandangan yang secara fundamental berbeda dengan beliau, tak boleh saya mengatakan bahwa yang Pak Jokowi lakukan tidak baik. Sebaliknya, yang saya lakukan dulu yang lebih baik. Saya menghormati beliau, saya menghormati pilihan beliau untuk diingat. Memang pada Pilpres 2014 dulu saya memang bersikap netral dan mempersilahkan baik pasangan Pak Jokowi bersama Pak Yusuf Kalla maupun pasangan Pak Prabowo bersama Pak Hatta Rajasa untuk berkompetisi secara sehat dan demokratis. Nah, tentang kata-kata bahwa cawe-cawe yang akan dilakukan itu, halaman 8. Terus baca. Nah, tentang kata-kata bahwa cawe-cawe yang akan dilakukan itu demi kepentingan bangsa dan negara. Mungkin ini yang Pak Jokowi perlu berhati-hati dalam mengartikan kepentingan bangsa dan negara. Dalam memperhatikan kepentingan dan bangsa. Pak Cikeas nih mengingatkan ada kepentingan bangsa dan negara. Ya. Sah-sah saja ya. Kalau SBY menyatakan seperti itu ya. Harus
untuk negara dan bangsa. Sebenarnya para politisi ngomong pagi, kalau udah masuk kantor lain lagi ceritanya. Nanti dia bilang, iya itu namanya politik. Oh enggak. Ya. Saya perkenalkan Anda. Ya. Karena banyak masyarakat tidak tahu dan ini sudah vakum. Ya. Saya ulangi lagi ya. Ya, bismillah. Pendapat dari Profesor Dr. Mahfud MD. Ya, kita baca. Ya, bismillah. Zaman SBY paling banyak berikan hak pengusahaan hutan pada asing. Zaman SBY paling banyak berikan hak pengusahaan hutan pada asing. Itu tanggal berapa, bulan apa? Hari Minggu tanggal 6 Juni 2021. Jam 11:43 waktu Indonesia Barat. Ya. Ini pernyataannya Profesor Dr. Mahfud MD. Ya. Kalau Pak Cikeas nggak senang dengan saya punya pernyataan ini, tanya aja sama Mahfud MD. Benar nggak ngomong? Ya. Mari kita baca. Ulang. Laporan wartawan Tribun News.com Igmen Ibrahim, Tribun Jabar ID. Nah, ini dikeluarkan oleh Tribun dan juga ada arsip yang kita ambil dari Gajah Mada, ya. Nah, Iqra. Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menuding pengalihan tanah atau lahan ke negara asing paling banyak terjadi di era Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Hal tersebut untuk menanggapi kritik yang diarahkan kepada pemerintah bahwa 70% tanah negara disebut dikuasai oleh asing. Nah, Pak Cikeas, Presiden 10 tahun, didampingi oleh Mr. JK. Dan itu sudah berjalan pada zaman JK juga. Padahal JK itu angkatan 66. Orangnya keras, emosional, bicara apa adanya. Tapi pada hari ini 5 tahun ya, sampai mencapai 10 tahun jadi presiden, 70% tanah bangsa Indonesia diberikan kepada asing dengan judul disewakan. Itu judulnya, disewakan. Mari kita bahas. Ya, silakan. Artinya hanya 30% tanah yang dikuasai oleh negara. Ya, 70% disewa. Hutan-hutan, pulau-pulau semua disewa. 70%. Ya, baca. Menurut Mahfud, pemerintahan Jokowi tidak pernah mengobral tanah ke asing. Nah, Prof. Mahfud MD menyatakan di eranya Jokowi tidak pernah mengobral-obral lahan tambang, hutan dan sebagainya. Ya, sebaliknya, kasus pengobralan tanah ini hanya perjanjian kontrak dari pemerintahan sebelumnya. Ya, jadi kalau memang itu ada perpanjangan dari orang asing, karena itu sudah dilakoni oleh Pak Kias dulu, baru dilakoni oleh yang berikutnya. Tapi yang saya heran, era antara Kias dengan Bone, saya heran kok JK diam. JK biasanya berontak-berontak. Saya kenal JK, bukan baru.
Almarhum Haji Akala Haji Atira hadir di pengajian saya. Ada foto-fotonya. Haji Atira waktu meninggal saya yang sholatin. Habis saya Habib Ali Ba'bud, Ketua Majelis Ulama Ujung Pandang. Saya heran, JK kok diam? Tidak mengekspos keluar. Nah, ya, sekarang kita buka data. Siapa yang ngobrol tanah? Ya, agak jauh. Sekarang kita buka data. Siapa yang ngobrol tanah itu? Mahfud MD bertanya, siapa yang ngobrol tanah air kita 70%? Kias apa Pak D? Itu pertanyaan dari Mahfud MD. Silahkan Kias jawab, silahkan Pak D jawab. Gitu kan? Ya, agak. Kita ini cuma kebagian limbahnya. Pada zaman Pak Jokowi pemberian HPH. Lalu Pak D ini memang orangnya pintar ya. Dia lihat ini membagikan dengan garis bawah menyewakan lahan-lahan hutan dan sebagainya. Pada waktu CKS jadi presiden dan Bone jadi wakilnya, saya ini mengajar di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Itu kalau ada orang penduduk asli Dayak memotong kayu satu aja, kayu yang besar dipotong untuk dia dapat makan, bisa beli beras, bisa beli. Dia angkat, dia potong-potong kecil. Nanti kalau dia naikin di mobil, baru jalan sedikit sudah ada Kapolsek. Kemana kok? Selesai. Tapi ya, Pak Kias bisa obral dengan gampang, termasuk tambang, termasuk pulau. Ya, pada zaman Pak Jokowi pemberian HPH atau pemberian tanah pada zaman pemberian. Jokowi membalas dengan pembagian tadi, maka Jokowi bikinkan sertifikat dibagi-bagikan kepada masyarakat Lombok, NTT, NTB, Sulawesi, Sumatera dan sebagainya. Ya, gerak. Pada zaman Pak Jokowi pemberian HPH atau pemberian tanah pada zaman pemerintahan kami itu enggak ada, kata Mahfud. Jauh sedikit. Ya. Saat menjadi pembicaraan dialog dengan Rektor UGM dan pimpinan PTN, PTS seluruh Yogyakarta yang ditayangkan YouTube Universitas Gadjah Mada pada Sabtu tanggal 5 bulan yang 6. Hebat, setelah JK selesai jadi wapres, naik Pak Budiono. Ini Pak Budiono orangnya lembut. Orangnya lembut, berhati-hati. Berhati-hati orangnya. Pandai, terpelajar, berhati-hati. Ya. Budiono. Dan Pak Kias menghadapi Budiono memberikan memberikan lampu. Saya militer, saya presiden. Budiono. Ini kelaparan semua nih umat dari kerjaannya Pak Kias. Lalu dia jalankan 10 tahun ini transaksi ini. Pertanyaan saya, itu uang kemana? Kantong atau partai? Atau ada pajak yang masuk kepada pemerintah Indonesia? Pak Kias mesti bertanggung jawab di situ. Harus bertanggung jawab. Dia tidak bisa. 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 Dia
Dan waktu itu kekuasaan di tangan dia. Dan Demokrat bursanya naik. Kursinya naik. Dan Pak Keas ini kalau ada anak buahnya yang sedikit melawan, penjara. Penjara, mati. Itu. Nah ini sekarang dua tokoh ini bergabung. Rakyat kelaparan, mereka berjuang untuk anaknya naik di atas mimbar. Ini negara akan hancur, amburadul. Mana tuh duit? Horatius. Dibawa kemana? Dibawa kemana itu duit? Kalau bayar pajak, bisa ditanya kepada Sri Mulyani. Sri Mulyani orang soleh itu perempuan. Semoga panjang umur dan dijauhkan dari fitnah. Orang baik. Baik, terpelajar. Nah, segera baca sedikit. Mahfud menjelaskan pengobralan tanah justru paling banyak terjadi pada pemerintahan SBY. Dan udah berulang kali di sini di newsnya juga Gajah Mada, Pak Mahfud suruh berulang kali di zaman SBY yang habis banyak 70%, tinggal 30% buat rakyat. Ini sekarang bersatu. Dua pendekar bersatu. Mau melawan rakyat asal anaknya jadi pejabat. Enggak rusak ini negeri. Saya enggak takut bicara. Saya enggak pernah lah dapat duit, walau saya pernah proposal. Saya ngomong ikhlas karena saya cinta bangsa dan rakyat dan negara. Saya cinta. Karena saya punya pendidikan, pekerjaan membagi-bagikan kebaikan kepada masyarakat. Jadi saya tidak ada ini dan itu. Tapi saya ungkap ini biar masyarakat tahu kondisinya. Dua pendekar bersatu. Kemana ini negara akan dibawa? Kalau yang punya lahan tambang itu pribumi, mau perpanjang, mau bayar pajaknya ditahan. Sampai tanggal matinya surat dokumen itu. Baru dijual ke asing. Ini kerjaan zalim. Kerjaan zalim. Pak Luhut, ya. Enak dia ngomong. Enak aja. Padahal dia jadi kabinetnya Jokowi. Kabinetnya Pak D. Dia keluarin kalimat begini. Saya jadi penantang aja. Seorang jenderal yang punya harta karun Namrud. Dan herannya Pak D tidak marah dia ngomong begitu. Saya jadi penonton aja. Ajaib. Ini kondisi bangsa kita dan negara kita. Ya, saya minta lagi Pak D tolong segera para pendekar untuk mengeluarkan uangnya. Ya. Yang sudah diambil tolong dibelikan beras secepatnya. Kalau perlu diangkat dengan pesawat. Kalau kapal laut makan waktu. Angkat sekian pesawat tiap hari pulang balik insya Allah sampai datangnya kapal laut. Saya mohon Pak D dengar, saya ini menangis sudah berapa hari ini. Badan saya sakit karena saya tidak bisa berbuat baik. Tidak ada satu musibah di alam semesta ini. Saya punya hikam ini para pemirsa. Tidak ada satu musibah di muka bumi ini melebihi dari tidak mendapatkan waktu untuk berbuat baik.
Itu musibah yang terbesar. Garnier Micellar Water tanpa alkohol dan parfum, angkat tuntas makeup dan kotoran, lembut bahkan di kulit sensitif.